Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, langsung mawon nggih. Kalau Ustadz Abu Fatihah biasanya ngaji apa nih? Kitab atau Al-Mawdu'iyah? Oh, bab keluarga. Oke. Tema malam hari ini kita membahas orang yang berilmu tapi buruk. Apa manfaat dari judul ini? Manfaatnya adalah karena yang datang sudah mayoritas orang-orang yang sering ngaji, tapi bagi orang-orang di luar sana, kadangkala ketika mendengarkan kajian, materi yang disampaikan ustadznya ditelan mentah-mentah. Padahal tidak semua orang yang berilmu itu baik. Dia berilmu tapi buruk, ada 5 ciri-cirinya. Aslinya aku lengkap iki slide. Ora dipasang ya. Ya sudahlah. Nah, Ibu Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Contohnya ada orang yang mencari duit dengan cara menjual agama. Contoh, jualan air doa. Masya Allah. Ini yang sebelah kiri, bapak-bapak, ibu-ibu, harganya 300.000. Ini yang sebelah kanan 700.000. Lah bedone apa? Kalau yang 300.000 sudah saya doakan, tapi doanya pendek-pendek. Kalau yang 700.000 ini doanya panjang-panjang. Atau kajian berbayar. Jadi pengajiannya tidak di masjid, kajiannya itu di hotel-hotel. Yang duduk paling depan biar bisa lihat muka ustadznya dengan jelas, itu fee-nya 2 juta. Yang di tengah itu 1 juta. Sing neng buri dewe 500.000. Kalau nanti mau makan siang bersama Pak Ustadznya, satu meja bareng, ustadznya yo ramu begini, iki jane sapa? Tapi pengen maem bareng sama Pak Ustadznya, maharnya 5 juta. Ada apa mboten? Ternyata ibu dan bapak yang hadir, di dalam Al-Quran juga ada kisah orang yang berilmu tapi buruk. Contohnya Bal'am bin Ba'urah. Yang kisah ini dijelaskan di dalam Quran, yaitu surah Al-A'raf ayat 175. Saya bacakan dulu dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim, bacakan kepada mereka, naba'a, sebuah kisah atau berita, alladzi atainahu ayatina, kisah seseorang yang oleh Allah orang ini diberikan ilmu, fansalakha minha, tapi orang ini meninggalkan ilmu tersebut. Fa'atsbahu syaitan, kemudian orang ini mengikuti jejak-jejak syaitan, fakana minal ghawin, sehingga orang ini menjadi orang yang hina. Siapa Bal'am bin Ba'urah? Bal'am bin Ba'urah, biografinya, dia ini bukanlah seorang nabi, tapi orang yang berilmu, yang diberikan karomah oleh Allah, doanya mustajab. Hidupnya pada era Nabi Musa, tinggalnya di daerah Syam, yaitu Yordania sampai Palestina bagian selatan. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bal'am bin Ba'urah tinggal di daerah tersebut yang dipimpin oleh Raja Balak yang menguasai daerah tersebut. Dan Raja Balak ini mendapatkan kabar bahwasannya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel telah selamat dari kejaran Fir'aun dan selamat melewati Laut Merah. Dan menurut informasi, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel akan melewati kerajaan Balak. Dan Raja Balak ini merasa khawatir. Yang pertama, Raja Balak ini melihat Bani Israel adalah Bani yang sangat kuat. Yang kedua, jumlahnya sangat besar
dan kelompok yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensial Nabi Musa dan Bani Israel menaklukkan kerajaan Balak itu sangat tinggi. Jadi nek gambare nek petang. Ya sesuk-sesuk nek aku banjeli gantini, siapkan proyektor ya. Nah itu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Raja Balak ini kemudian mikir kalau Nabi Musa dilawan langsung dengan senjata, kayaknya menangnya kecil nih. Maka Raja Balak ini mengambil jalur wong soleh didu kambe wong soleh. Nabi Musa diadu dengan Bal'am bin Ba'urah. Kemudian Raja Balak ini mengutus beberapa menterinya mendatangi rumah Bal'am bin Ba'urah karena tinggal di kekuasaannya. Ditawari, hei Bal'am bin Ba'urah, tolong doakan Nabi Musa dan Bani Israel agar celaka. Awal-awal Bal'am bin Ba'urah ini menolak. Akan tetapi Raja Balak memberikan tawaran yang tinggi sekali. Harta yang berlimpah, kedudukan, bahkan diiming-imingi menjadi staf khusus kerajaan. Waduh. Goyahlah hatinya Bal'am bin Ba'urah, kemudian mendoakan keburukan untuk Nabi Musa. Akan tetapi ketika berdoa mulutnya digelincirkan oleh Allah sehingga kata-katanya mencelakakan dirinya. Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kisahnya Bal'am bin Ba'urah dijelaskan secara detail dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176. Al-A'raf 176. Saya bacakan ayatnya. Walau si'na la rafa'nahu biha. Sebenarnya Bal'am bin Ba'urah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah karena dia beriman dan berilmu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'al hawa. Akan tetapi tidak jadi dinaikkan derajatnya karena Bal'am bin Ba'urah dia ini akhlada ilal ardi wa taba'al hawa. Dia lebih menerima tawaran harta yang diberikan oleh Raja Balak dan nuruti keinginan hawa nafsunya. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran Bapak, Ibu. Godaan terberat wong soleh, wong pinter sing dua ilmu, kiai, ustadz, pejabat, dosen, siapapun, itu dua. Kalau tidak fulus, ya mulus. Nah itu. Kalau tidak fulus, mulus. Akhlada ilal ardi wa taba'al hawa. Kemudian gara-gara melakukan demikian, Bal'am bin Ba'urah diumpamakan oleh Allah orang yang kepalanya anjing. Saya bacakan ayatnya. Famathaluhu kamathali kalbi. Bal'am bin Ba'urah itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad. Jika engkau menghalau anjing, anjing itu nek panjenengan halau, ilate yo tetap melet. Au tatrukuhu yalhas. Nek jenengan jarke ilate yo tetap melet. Kenapa Bal'am bin Ba'urah dikiaskan seperti anjing? Karena anjing itu pikirannya cuma dua. Satu, nuruti hawa nafsu beranak pinak. Yang kedua, pikirannya gur golek pangan. Bisa diterima? Tinggal 32 menit engkas. Ini pengajian ba'da maghrib itu positifnya waktunya tepat. Ustadz cek seger urung ngantuk. Jamaah yuro ngantuk. Jadi tapi negatifnya waktunya terbatas. Makanya materinya harus singkat, padat, turmentes. Dari kisah Bal'am bin Ba'urah bisa diambil pelajaran ada 5 ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk. Nah, ini mulai masuk materinya. Yang pertama, ciri orang yang berilmu tapi buruk. Dia ini menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Itu bahasa buku, Pak. Bahasa makalah tekstual. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa kita, orang Banyudono, ciri-ciri orang berilmu tapi buruk nomor 1, jarkoni. Gelem ngajar lah, gelem ngelakoni. Dalilnya dulu. Jenengan buka Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nas bil birri. Orang ini suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Wa tansawna anfusakum, tapi dia melupakan dirinya.
Dalam hadis riwayat At-Tabrani, orang-orang yang seperti ini dikiaskan kamas salis siraj, mereka seperti lilin. Yudhi'ul linnas, suka menerangi orang-orang di sekelilingnya, wa yahrikun nafsah, tetapi dirinya terbakar. Orang-orang yang jorkoni, bagaimana kondisinya besok di akhirat? Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan, ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, rijalan, Nabi melihat seorang laki-laki, tuqradu shifa'uhum, yang bibirnya digunting, bimaqaridun minan nar, menggunakan gunting dari bara api. Lalu Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril? Kai sapa ya Jibril? Maka Jibril menjawab, al-khutaba'u min umatika. Dialah para khotib-khotib dari umatmu ya Muhammad, alladzina ya'muruna nas bil birri wa yansawna anfusahum. Dia suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi melupakan dirinya. Jadi kalau dia sudah pegang mic di atas mimbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat 45. Tapi nek rampung ceramah kembali ke settingan pabrik. Nah, ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad SAW melihat kejadian ini ketika Isra Mi'raj. Ada catatan. Berarti di neraka sudah ada penghuninya apa belum, Pak? Hah? Kok bisa? Ayo, dalilnya apa? Cerita. Berarti sudah ada. Pernah kepikiran enggak? Berarti ini suwargo, termasuk saya punya materi bab manaknya duit. Orang yang memakan harta dari hasil manaknya duit, ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj, orang ini perutnya sebesar rumah dan mengeluarkan hewan-hewan yang keluar dari perutnya. Berarti di neraka udah ada orang, Pak? Hah? Kan jarang kepikiran. Ternyata dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Hajar, wal adharu annaha amsilatun minal adab suwirat lahu. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW amsilatun. Amsilatun itu apa? Trailer, simulasi gambaran. Tuh kan. Jadi kalau aku kan guru, Bapak Ibu, ngajar ning kelas, anak-anak Bapak jelaskan cara penyembelihan syar'i. Cara merobohkan sapi ada teknik rope squeeze, ada teknik barley. Cara nyembelih ada top down, ada button up. Saya sudah praktek belum? Belum, baru menjelaskan. Itulah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW, amsilatun minal adab. Simulasi orang-orang yang berbuat kejahatan besok akan diadabnya seperti demikian. Masih lanjut? Ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri yang kedua, siapa orang yang berilmu akan tetapi buruk. Yang kedua, perbuatannya menyelisihi perkataannya. Perbuatannya menyelisihi perkataannya. Itu bahasa buku, Pak. Kalau bahasa kitanya biar mudah kita pahami, teorine pinter, prakteknya jeblok jernih. Teorine pinter, prakteknya nol. Dalilnya Quran surah As-Saff yang jenengan sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa sampean ngomong sesuatu apa-apa yang tidak sampean lakukan? Orang-orang yang pinter teori tapi prakteknya nol, dalam riwayat Bukhari jenengan sudah tahu semua, yuqtadir rajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang laki-laki besok di akhirat, fayulqa finnar, dan orang ini dilemparkan ke dalam tempat yang paling hina, yaitu neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, kemudian dari perutnya keluar usus. Fayadurru kama yadurul himar, dan orang ini ngerondang koyong ngerondangi himar, keledai yang menggiling gandum. Karena zaman demben urung enek selepan, jadi meremukannya dipakai batu yang digerakkan oleh himar. Nah kemudian ketika orang ini melakukan demikian, para penghuni neraka yang lain fayastamau ilahi, ngerubungi DE. Lalu mereka berkata, ya fulan malaka, wahai fulan, ada apa dengan sampean? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar.
Kalau ndak salah, sampeyan ini ustaz nasional. Nah ora salah, sering ceramah YouTube nang ndi kok sampeyan dadi kaya ngene. Maka orang ini menjawab, bala, sampeyan benar. Qad kuntu amaru bil ma'ruf wa la atihi. Saya sering bilang ke orang, jaga sholatmu, sholatnya berling nek kober neeli. Kemudian orang ini wa anha anil munkar wa atihi, dia mengatakan jangan transaksi riba. Iki ra oleh Nah, pinter teori prakteknya nol. Ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, inilah yang ditakutkan oleh Imam Ali. Beliau mengatakan yatakallamu bil hikmah. Aku khawatir umatnya Nabi Muhammad didatengin oleh seseorang sing pinter ngomong, Pak. Fasih, public speakingnya jos nanan, Pak. Wa ya'malu bil jawri, tapi kelakuannya, langkahnya itu berbanding terbalik dengan ucapannya. Para ahli hikmah mengatakan orang-orang yang seperti ini al-alimul ladzi la ya'malu bi ilmihi, wong sing alim tapi tidak menggunakan ilmunya, kaman yahmilu misbahan. Dia ini seperti orang yang membawa obor, yang membawa senter fi wasatin nahar, di siang bolong jam 12. Coba jenengan bayangkan, ada orang bawa obor jam 12 siang, buat apa tujuan dan manfaatnya? Buat apa? Go pamer. Jelo titelku profesor, doktor, fulan, waduh. Ilmunya hanya untuk berbangga-bangga diri. Bisa diterima nih? Hanya untuk mendebat orang lain. Saya habis ngisi khutbah Jumat tadi di Al-Huda Kerten, rampung di debat. Waduh, celoko iya. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berilmu tapi buruk nomor 2, pinter teori prakteknya nol. Sekarang masuk nomor 3, karena tinggal 23 menit lagi. Bagi saya per menit itu sangat berarti, Bapak Ibu. Nomor 3, ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk, mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridhonya manusia. Itu bahasa tekstualnya, Pak. Bahasa kitanya, ciri orang berilmu tapi buruk nomor 3, money oriented mindset. Pikirannya gur duit pokoknya. Rene amplopnya aku ramah angkat pokoknya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Orang-orang yang pikirannya hanya dunia dan mencari pengikut yang banyak, dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa ada seseorang yang di kepalanya hanya mencari dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha, maka Allah akan memberikan apa yang dia cari. Wa hum fiha la yubkhasun, dia tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar, maka besok kalau dia mati jangan terlalu cita-cita terlalu tinggi mengharapkan surga. Karena ketika hidup yang dipikirannya kur duit, duit dan duit. Nah, ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain pikirannya duit, pikirannya adalah bagaimana mencari pengikut yang banyak, ridhonya manusia. Ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Memang ada orang-orang yang ketika ceramah sing penting lucu. Nah, dijelaskan dalam riwayat Ibnu Hibban, wa manil tamasa ridhon nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, bisa khotillah, padahal Allah marah dengan materi yang ia sampaikan, sakhituhullahu alaihi, maka pada akhirnya Allah akan murka kepada dia, wa askhatun nas alaihi, dan Allah akan menjadikan manusia kebanyakan tidak bisa menerima dia. Saya sudah praktekkan Bapak Ibu. Saya besok Jumat dan Januari dan Februari ngisi teng daerah Sukoharjo, jadi perjalanan hampir 1 jam. Dan terkenal di sana itu wongnya angel-angel ngono lah, masih butuh luar biasa. Dan ketika panitia ngebel saya, Pak Dede nyun ngapunten, engko ceramahnya lucu kok ya. Pone sing lucu. Nyun ngapunten, Pak. Nek saya kan lucu ra iso saya. Saya gur qala Allah wa qala Rasul, kata Allah gini, kata Rasul gini. Ya wis, saya niatnya gitu. Orang mikir amplop loh ya, Pak. Datang ke sana saya, wah Pak, usaha sebisa saya.
Rampung selesai, baru ngisi 2 kali, besoknya DWA, Pak Dede sampai bulan Ramadan ngisi teng mriki melih nggih, sing jaluk jamaah. Alhamdulillah. Jadi kalau ceramah mikirin lucu itu baru ustadz-ustadz dai-dai newbie, baru belajar dakwah. Kalau sudah gini, pikirannya bukan jamaah lucu. Yang penting yang saya sampaikan adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah, itu akan masuk ke dalam hati. Betul apa betul, Pak? Saya sampaikan nanti lebih detailnya. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, nyuwun ngapunten, termasuk kalau kita ngisi pengajian tidak mungkin materi ini empuk-empuk terus, toh Pak. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119, Inna arsalnaka bilhaq, sesungguhnya aku Allah telah mengirim engkau wahai Nabi Muhammad dengan kebenaran, dan tujuan sampai yang diutus oleh Allah basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan peringatan. Berarti isi ceramahnya Nabi adalah yo enek sing empuk-empuk, yo enek sing atos-atos. Masa materi kur sing seneng-seneng toh. Saya nyampaikan materi bab riba manake duit daerah Colomadu. Rampung ceramah digeret takmire langsung. Hati-hati loh Pak Dede sampai ngomong sing koyo ngono. Waduh. Intinya masa ceramahnya nyampaikan sing empuk. Jadi ya orang-orang juga harus tahu tuh ya tentang muamalah, bahayanya manake duit. Walaupun itu materi sangat sensitif. Nah, Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyuwun ngapunten Pak Dede, sampeyan ini menyampaikan nomor 3, orang yang berilmu tapi buruk, ciri-cirinya money oriented mindset, pikirannya berduit. Lah sampean nanti selesai ngisi di Masjid As-Sobah pasti dapat salam tempel juga. Nah, sekarang kita kupas dulu, jangan ada suudzon di antara kita. Jangan sampai saya pulang dapat amplop jadi Ustaz amplop. Saya kita kupas dulu. Dalam hadis riwayat Bukhari, inna ahaqqa, sesungguhnya orang yang paling berhak ma akhadtum alaihi ajran, mendapatkan upah, salah satunya kitabullah, orang yang mengajarkan Al-Quran. Kita jelaskan hadis ini pakai pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kata Imam An-Nawawi, yajuz akhdul ujrah, hukumnya boleh menerima upah ala ta'limil Quran, bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, wal ilmi syar'i, dan ilmu agama, dengan catatan idza lam yustarat dzalik, amplop itu tidak dijadikan syarat ceramahnya. Saya kasih simulasi ya. Nyuwun ngapunten Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, bulan Januari besok saya tidak bisa ngisi di sini lagi kecuali syarat yang saya sampaikan dengan penuhi. Yang pertama, saya harus dijemput di Jebres, ya. Pulang pergi dijemput, dan kalau jemput saya minimal pakai mobilnya Alphard ya. Nanti kalau macet daerah Syekh Zayed dijemput pakai helikopter juga tidak apa-apa. Nanti kalau selesai kajian jangan lupa amplopnya minimal 5 juta ya Pak. Dan kalau saya bawa asisten, tolong asisten saya dianggarkan. Dan nanti selesai kajian jangan lupa oleh-olehnya minimal ingkung plus buah-buahan. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, mohon maaf, Januari saya belum bisa ngisi lagi lah. Bisa diterima apa pembuatan lagi? Karena orang yang demikian termasuk menjual ayat-ayat Allah. Al-Baqarah 41. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah sampean menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Walaupun panjenengan ngasih 1 M kepada saya, itu terhitung tetap murah. 1 M dibandingkan Al-Quran, Al-Quran dibandingkan dunia seisinya, mahal mana Pak? Ya tetap mahal Al-Quran. Nah, akan tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan yajuz lil muallim, hukumnya boleh bagi orang yang mengajarkan ilmu, wal imam, bagi imam, wadai, bagi para dai, an yakhudha syai'an minan nas, boleh menerima amplop dengan catatan ala waqtihi au juhdihi. Amplop itu diniatkan memberikan ustadznya untuk mengganti waktu dan transportnya saja. Bisa diterima nomor betul nih. Aku nglakoni soalnya Pak. Aku ngajar mangkat neng rumah jam 3:30 sampai sekolah jam 7, ngajar sampai 3:30, istirahat neng sekolah sedilit, mandi di sekolah jam 5 yuk berangkat
lagi neng kene. Nanti habis ini saya ngisi teng daerah Nusuan Masjid Mutmainah. Makanya nanti mohon izin saya pamit duluan karena mulainya 7:30. Pulang nanti ke rumah jam 10 sampai jam 11. Aku mangkat anakku cek turu, aku mulai. Wis turu. Bisa diterima nih gini. Jadi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah diniatkan mengganti transport dan waktunya ustadznya selama dalam normalisasi lah. Makanya jujur saya dikasih, saya langsung ngomong wae matur sembah nuwun tali asinipun. Tahabbu salinglah memberi agar timbul rasa sayang. Bisa diterima nama betul lagi. Jadi jangan ada suudon di antara kita ya. Jadi siapapun yang ngisi di sini kalau pulangnya nyuwun punten, oh nggih matur suwun jenengan yo harus tafahum ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak, tapi kalau ustadz ini memberikan tarif dan kalau tarifnya tidak dipenuhi, jenengan pilih undang atau tetap cancel? Buka Quran surah Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Janganlah sampean mengikuti seseorang yang ia dalam dakwahnya mematok harga ceramahnya. Bisa diterima nomor ini. Tapi Pak Dede kalau memang Ustadz Abdul Somad kan jauh, dihitung transportnya, nginepnya selama wajar, monggo-monggo saja. Selanjutnya nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 4. Tinggal 14 menit lagi. Yang nomor 4, ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk, mereka mengajak jamaahnya masuk ke pintu-pintu neraka. Loh kok iso Pak Dede? Maksudnya piye? Jadi ustadz ini saya singkat disebut Ustadz Asbun, asal bunyi nek ceramah isine tulang tok raine daging. Jadi kan butuh tulang apa butuh daging? Yo ceramah isine sing dagingnya akeh. Apakah dalilnya ada Pak Dede? Buka hadis riwayat Bukhari saya bacakan. Du'atun illa abwabi jahannam. Akan datang para dai yang mereka mengajak jamaahnya masuk ke pintu-pintu neraka. Man ajabahum, barang siapa menerima panggilan mereka ilaiha qadafuhu fiha, maka mereka pasti bakalan celaka. Kemudian para sahabat bertanya, sifhum lana, jelaskan ciri-cirinya ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, hum min jildatina, mereka kulitnya sama kayak kulit panjenengan. Wa yatakallamuna bi alsinatina, ngomong fasih lancar Pak, nyenengke. Lalu sahabat juga bertanya lagi, fama ta'muruni ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada diri kami in adrakani dzalik, jika kami bertemu dengan dai-dai seperti ini? Qala, maka Nabi menjawab, taljamu jama'atal muslimin wa imamahum, kembalilah kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin kalian. Artinya ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu kok aneh, orang umumi, kembalilah kepada pendapatnya jumhur ulama, itu yang paling pas. Karena kata Nabi Muhammad dalam riwayat Abu Dawud, inna ummati, sesungguhnya umatku, la tazmi'u ala dolalah, mereka tidak akan sepakat terhadap hal-hal kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, jika panjenengan menemukan sesuatu yang berbeda dan aneh, fa alaikum, kata Nabi, aku wasiatkan kepada kalian bisawadil a'dham, kembalilah kepada pendapatnya jumhur ulama. Soalnya kemarin saya diskusi dengan salah satu kawan saya, beliau ini nggak begitu suka kalau saya bahas bab riba manake duit. Dia terus ngomong, ya ngapunten Pak Dede, bukankah saya pernah baca sebuah makalah ada ulama juga membolehkan manake duit, sing penting syaratnya podo-podo ikhlas, podo-podo ridho. Wong zina selingkuh ya podo-podo ikhlas, podo-podo ridho. Bisa diterima nama boten? Nah, artinya kalau ada seseorang berpendapat seperti itu aneh, nyeleneh, kita kembali ke pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama tidak bolehkan. Maksud kita ngikuti yang temen ini satu. Bisa diterima nama boten iki? Kapan-kapan saya nyampaikan bab mana ke duit. Karena orang sing memakan harta dari hasil mana ke duit, neng alam dunya yo kene, neng alam barzah yo kene, di hari pembangkitan kene, neng akhirat yo kene. Dan si ngomong bukan jarkoni loh ya.
Jadi praktisi ngono lho ya. Nek diundang nek. Lanjut. Sampai nomor berapa tadi, Pak? 4. Oke. Jadi ini ada video nih Bapak Ibu. Masih berapa menit lagi? Masih 10 menit lagi. Jadi ada beberapa ustadz memang ketika tausiah, ini ada videonya. Jadi ketika tausiah ustadznya bawa Sampurnamil itu loh. Yang A itu loh. Ini tulisannya Sampurnamil huruf A. Ini tauhid Allah. Wah. Repot ini. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah sampean mengikuti sesuatu yang panjenengan orang duwe ilmune. Kemudian Imam Ahmad mengatakan man takallama fid din, barang siapa ngomong urusan agama bi ghairi dalil, dan dia tidak menyertakan dalil min kitabillah, dari Al-Quran atau sunnati Rasulullah atau sunnah-sunnah Nabi, fahuwa dhallun, dia keluar dari jalur, Pak, sesat Bapak Ibu. Nah, dan Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dai atau yang memberikan materi ceramah itu ada dua jenis. Ada dai entertain, ada dai ilmiah. Bedanya apa Pak Dede? Kalau entertain 90% lucu gayeng, yang 10% itu baru dalilnya. Kalau dai ilmiah 90% dalil, sing 10% baru kadangkala lucu. Lalu plus minusnya apa? Kalau dai entertain, hiburan, biasanya kelebihannya materinya ringan. Yang kedua menarik karena lucu dan cepat mendapatkan jamaahnya banyak. Karena yang ia sampaikan apa yang diinginkan jamaah, bukan yang dibutuhkan jamaah. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Bisa diterima? Itu kelebihannya. Kekurangannya dai entertain, ilmunya minim karena 10% dalil, yang 90% lucu. Jadi jenengan datang mengajian lucu-lucu, mulai dapat ilmu nama mboten? Oh, dapat lucu. Besok datang lagi, wah lucu, wah weker. Sesuk mulai nih, dapat ilmu? Ya lucu itu dapatnya. Nah, kemudian resiko salahnya tinggi karena dia menyampaikan seleranya dia, bukan berdasarkan SOP Al-Quran dan Sunnah, dan umatnya tidak berkembang. Umatnya tidak, karena teko nggak dapat ilmu pulang, guyu. Teko nggak dapat ilmu repot. Nah, kalau dai ilmiah, satu kelebihannya ilmunya kuat. Dia sampaikan dalil Quran, tafsirnya, pendapat ulama, jamaah berkembang. Datang ilmu anyar, pulang, berangkat lagi pengajian, ilmu baru. Masalahnya kalau dai ilmiah kurang menarik bagi orang awam, Pak. Mas ngantuk Pak Dede. Sisine Quran, sunnah, ngantuk aku. Bagi orang awam kurang menarik. Tapi bagi orang yang sudah ngaji malahan menarik. Nih jenengan dikasih 90% lucu, pasti rampung isi pengajian apa yang dirasani. Raine dagingnya isine gur tulang tok. Betul apa betul Bapak Ibu? Nah, Ibu Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyun ngapunten, kalau sekarang kita lagi pengajian seperti ini di Masjid Asobah, kalau kondisi seperti ini harus banyak seriusnya atau banyak bercandanya, Pak? Kayak gini harus banyak seriusnya atau bercandanya? Serius. Ternyata orang-orang yang waktunya serius diisi banyak bercanda menunjukkan kebodohannya. Sekarang jenengan buka dalilnya Quran surah Al-Baqarah ya. Ini kisahnya Nabi Musa dan Bani Israel. Wa id qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wahai Bani Israel, Allah memerintahkan kepada engkau untuk menyembelih sapi betina. Karena pada saat itu terjadi kasus pembunuhan. Ternyata ibu dan bapak yang hadir, Bani Israel tidak menemukan siapa yang membunuh orang ini. Kemudian mereka mendatangi Nabi Musa. Dan kata Nabi Musa setelah berdoa kepada Allah, perintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Nanti ketika selesai disembelih, bagian dagingnya dipukulkan kepada si mayit ini, maka mayitnya akan berbicara, mendapatkan perintah dari Nabi Musa
apa jawaban Bani Israel? Bani Israel mengatakan, qalu atatakhiduna huzwa. Hei Musa, ini gugian apa ini? Ini kasus pembunuhan malahan disuruh nyembelih sapi, ini gugian apa ini? Lalu mendapatkan respon ini, Nabi Musa berkata, qala a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari kelompok orang-orang yang bodoh. Ternyata ayat ini di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, fi hadhil ayat, di dalam ayat ini dalilun, ada dalil ala annal istizaa, orang yang bercanda fi maudhi'il jiddi, di waktunya serius malah digawe banyak bercandanya, syafahun wa jahlun, menunjukkan sifat kebodohannya. Bukan bodoh kognitif pengetahuannya, tapi ketidakfahaman memahami Al-Quran dan sunnahnya. Bisa diterima nama buatan ini. Wa anna la yaliku bil anbiya'i, perkara ini tidak pantas dilakukan oleh para nabi, wala bil mu'minin, dan orang-orang mukmin. Kalau lagi pengajian itu wayahnya banyak seriusnya, bukan banyak gojeknya. Masih kuat nih Bapak Ibu? Terakhir nomor 5, alhamdulillah. Tinggal 4 menit lagi. Yang nomor 5, ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk, ulama yang meninggalkan keilmuannya dan dia mengekor kepada hawa nafsunya. Bahasa mudahnya gimana Pak Dede? Jadi mulutnya pinter dalil, tapi hatinya dikuasai hawa nafsu. Orang-orang seperti ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang jenengan sudah hafal semua. Kama tadil himar, mereka seperti keledai, yahmilu asfara, yang mereka membawa kitab-kitab di punggungnya. Artinya ilmunya tidak mendatangkan manfaat buat dirinya. Dijelaskan oleh orang-orang yang soleh, ilmu tidak akan menyelamatkan orang yang menjadikan nafsu sebagai imamnya. Ilmu tidak akan menyelamatkan orang yang menjadikan nafsu sebagai imamnya. Dalilnya tadi Al-A'raf 176, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sebenarnya Bal'am bin Ba'urah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, walakinnahu, akan tetapi tidak jadi, disebabkan akhlada ilal ardi wa tabba'al hawa. Bal'am bin Ba'urah meninggalkan ilmunya dan dia nuruti hawa nafsunya, yaitu fulus dan mulus. Selesailah riwayatnya Bal'am bin Ba'urah. Dari pelajaran ini Imam Syafi'i memberikan nasihat, ma ra'aitu syai'an, tidaklah aku melihat suatu perkara, adarru 'alal aqli waddin, yang paling efektif merusak ilmu dan agama seseorang, minat tiba'il hawa, kalau orang ini nuruti hawa nafsunya. Bahkan ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid mengatakan, ma usibul alim, musibah terbesar menimpa orang yang alim, illa bitiba'il hawa, kalau dia sudah nuruti hawa nafsu, wa tarki ma ya'lamu, dan meninggalkan ilmu yang sudah ia pelajari. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebelum saya memberikan kesimpulan, saya ngisi di daerah Pelesungan, Gondang Rejo. Ada orang yang tanya, Pak Dede, jenengan kan sering bilang nobody is perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz juga manusia, Ustadz juga manusia. Karena anggapan masyarakat Ustadz itu harus kayak malaikat, serba sempurna tanpa melakukan dosa. Oh, angel. Ustadz juga manusia. Bagaimana ketika orang alim atau ustadz ini melakukan kesalahan, tinggal panjenengan lihat seberapa besar level kesalahannya. Yang pertama, kalau kesalahannya kecil, misalnya ustadznya ikut running 5K, 10K, olahraga itu loh. Nah, ternyata dia ngelak. Kalau mau duduk, dia langsung kram, terpaksa minumnya sambil berdiri. Menurut jenengan gimana? Ya salah tetap. Tapi salahnya fatal banget ya? Ya sudah, karena darurat ya Pak. Ya sudah, kita maafkan dan lupakan. Oh, kesalahannya kecil, oke lah, is fine. Yang kedua, kalau kesalahannya sedang Pak,
Dia jelaskan sebuah ayat, bacanya keliru ternyata. Tapi pemaknaannya benar, tapi bacanya keliru. Itu kan lumayan tuh Pak. Gimana tugas kita? Maka kita benarkan Ustadz ini, kita sampaikan, kita luruskan. Karena khawatir takut menyesatkan umat. Tapi kalau kesalahannya fatal Pak. Ternyata Ustadznya misalnya melakukan pelecehan seksual, pencabulan. Atau Ustadznya belandangnya di pondok. Misalnya. Karena ada kasus ya. Belandangnya Pak, wayahe bangun dijaluke ning pengurus yayasan sing liyane. Gimana tat ini mau mulai bangun pondasi? Bulat. Ternyata tiga dewe dan jumlahnya fantastik. Oh, ini kesalahan berat apa ringan? Hah? Berat. Saya ngisi daerah Kartosuro juga sama. Jadi ada sebuah masjid dapat dana hibah dari Kabupaten Sukoharjo 35 juta. Maka datanglah ke kabupaten, ketua takmirnya dan bendaharanya, orang tak sebut merek ya terakhir nih. Jadi ketika 35 juta, kata bendaharanya, sini Pak saya bawakan tamaskan ring, rasa aku asinggowo. Kau mulai mana suruh? Singkat cerita, belikan AC cuma 1 ya 5 juta lah, sisanya masih 30 juta untuk pengembangan mesinnya ditaking, muter bulat ya, muter bulat Pak. Yang ngapunten nganti Pak camatnya tuh turun Pak, karena camatnya turun kenapa? Kan dimintain LPG kan laporan dana hibah itu harus ada laporan LPG-nya. Bulat Pak, wah sangel. Ternyata dinggo dewe itu fatal, kesalahan berat. Kalau kesalahan berat gimana? Hukum tetap berjalan. Kemudian kalau selesai mendapatkan hukuman, kalau kita mau memberikan amanah lagi kepada dia, yo mikir-mikir dulu. Maaf itu wajib, tapi amanah itu pilihan. Kita mikir lagi kalau ngasih amanah kepada beliau. Bisa diterima nama betul lagi. Kesimpulan pas, alhamdulillah. Pas ya. Oke, kesimpulannya apa nih? Inti pengajian pada maghrib ini, tidak semua orang yang berilmu itu baik. Ternyata ada orang-orang berilmu tapi buruk. Contohnya dalam Al-Quran kisahnya siapa? Bal'am bin Ba'urah dalam Quran surah Al-A'raf. Lalu ciri-cirinya apa? Berilmu tapi buruk 5. Pertama, jarkoni, gelem ngajar lah gelem ngelakoni. Yang kedua, teorine pinter prakteke no. Nomor 3, money oriented mindset, nek ceramah pikirane duit. Yang nomor 4, asbun asal bunyi, nek ceramah isine tulang tok raine dagingnya sing penting lucu. Terakhir, dia menjadikan hawa nafsu pemimpinnya, artinya mulutnya pinter dalil tapi hatinya dikuasai hawa nafsu. Jelas nih gini. Ini materinya wis lengkap Pak. Nek sampean butuh materinya itu di copy dibawa pulang aja free gratis. Orang tak dol ya. Jadi lengkap satu slide gitu. Jenengan suatu hari, Pak Dip, saya pengen materi yang kemarin, bawa flash disk saja, tinggal di copy, bawa pulang, dicek sendiri di rumah. Cukup ya? Karena pas ada Nisa. Saya kembalikan ke Sohibul Bait. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.